wabarakatuh. wabarakatuh. Insya Allah, rame nih. Ada berapa nih? Baru 2.900 orang. Insya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat founder kita Abi Haji Masturi Firmansyah yang hari ini bertepatan kemarin ya sedang ulang tahun ya. Barakallahu fiik Abi. Insyaallah semoga Amin, panjang amin, umur, sehat selalu dan semakin sukses ya Bi ya, Masya Allah. Dan yang amin, amin. terhormat juga kepada CFO kita Umi Haja Elis Ratnasari, COO kita Arizal Fahmi Ramadan, CMO ya leader saya Ustazah Umi Kalsum Minang CMA, dan CMO SBS Jakarta yaitu Ibu Jenderal Marlia dan Bapak Faisal Dai. Yang terhormat CMO SBS Bekasi Ibu Miftahul Jannah dan Uti Kartina ya. Kemudian PIC SBS Tangerang Ibu Yunarli dan dan Haji Syarifuddin ya, Pak Haji Syarifuddin. Dan CMO dari Serang Haji Surdi dan Ibu Cahaya Mulyaningsih. Dan juga CTO kita Bapak Firman Syah Kurniawan dan juga para leader dari mulai SC20, SC150, SC500 sampai SC1000 dan SC2000 ya. Dan juga para leader dari eh, EXO 1 sampai EXO 15. Selamat datang semuanya. Selamat malam. Apa kabar? Nggak ada suaranya. Merdeka, Allahu Akbar. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Tahun Baru Islam ya 1447 Hijriah. Semoga semuanya membuka lembaran baru, tahun baru, dimulai perbaikan dalam diri kita dan juga di lingkungan kita ya. Mudah-mudahan semoga ke depannya kita semakin baik lagi dan semakin sukses, semakin semangat ya, semakin gaspol untuk mencapai impian-impian kita. Ya, baik Bapak Ibu, ini ada yang pertama kali hadir, boleh di chat. Ada yang pertama kali hadir kah ikut Zoom ini? Nih ada yang undang nggak hari ini? Ya, berarti ada beberapa mungkin ya, mungkin tapi enggak eh tidak di kolom chat ya, tidak angkat tangan. Nah, Bapak AA boleh share screen langsung ya. Malam ini kita seperti biasa Bapak Ibu, setiap hari Jumat, malam Sabtu itu ada seminar online bisnis syariah. Ya, di mana kita akan menjelaskan atau menerangkan gimana caranya kita terbebas dari hutang dan riba. Nah, untuk malam hari ini judulnya adalah ya, mempersiapkan dari setiap setiap kehidupan apa namanya mempersiapkan setiap tahapan kehidupan ya. Ah, ya, silakan di share screen. Saya soalnya pakai handphone. Nah, Bapak Ibu, boleh silakan sambil santai-santai ya. Yang baru pertama kali hadir boleh acungkan tangan supaya saya bisa tahu nih ada berapa yang baru pertama kali hadir. Ini udah senior-senior semua nih yang hadir nih. Senior semua.
Nah, Bapak Ibu, kenapa kita penting sekali untuk mempersiapkan setiap tahapan kehidupan? Karena memang setiap masanya kita itu kan berubah-ubah ya. Dari mulai kita sekolah, terus dari kecil dulu, terus kita sekolah, ya kalau masih sekolah masih bergantung sama orang tua. Kemudian kita kuliah juga sudah mulai memikirkan nanti gimana kerja di mana, terus mau jadi apa gitu ya. Nah, itu udah mulai dipersiapkan tuh. Kemudian begitu selesai kuliah juga kita harus mempersiapkan pekerjaan apa yang mau kita ambil ya, peluang atau mau mau bekerja kah atau mau bisnis kah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya dulu latar belakangnya memang saya nggak kuliah ya, cuman sampai SMA ya. Memang sampai SMA jadi nggak kuliah. Nah, karena dulu memang nggak punya biaya gitu ya, waktu karena orang tua saya tuh pas-pasan lah. Jadi udah kalau perempuan itu udah cuman sampai SMA aja udah selesai gitu ya. Nah, jadi dulu begitu selesai kuliah nikah langsung berbisnis gitu ya, berbisnis, dagang, terus pokoknya kursus ya, kursus terus kursus bahasa Inggris, kursus komputer seperti itu. Nah, Bapak Ibu selamat datang di Seminar Bisnis Syariah di grup SSW Group, Base Corporation dan Brilliant Base. Ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu pentingnya kita mempersiapkan tahapan-tahapan eh, setiap kehidupan karena kenapa ini berpengaruh dengan kesuksesan kita, perencanaan harus direncanakan Bapak Ibu. Nah, ini setiap hari Jumat, malam Sabtu kita mengadakan seminar bisnis syariah. Bisa kita mengundang untuk para mitranya untuk hadir di sini ya, karena di sini banyak informasi informasi yang sangat bagus sekali, terutama gimana caranya kita terbebas dari hutang dan riba dan ingin mewujudkan impian-impian kita. Oke, lanjut. Ini enggak ada itunya ya, share. Bisa nggak? Ada yang pertama kali hadir nggak? Ini baru 38 orang nih. Nah, Bapak Ibu, selamat datang di Smart Synergy World ya. Kita punya tagline semangat bersaudara, semangat solusi, semangat semangat sukses bersama. Yes, yes, yes. Ha. Gitu ya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, apa yang akan kita bahas hari ini? Ini adalah peluang-peluang yang sangat bagus ya, di mana ini adalah peluang usaha ya. Nah, oke, share. Ya, Bapak Ibu. Nah, setiap kita, Bapak Ibu, punya impian. Setiap orang punya harapan atau cita-cita. Ya, nah, kebanyakan kita dari setiap tahapan itu dari mulai tadi sekolah, terus kita bekerja, terus menikah, kemudian berkeluarga ya dan nanti setelah itu berkeluarga tuh biasanya banyak sekali Bapak Ibu masalah-masalah timbul. Kalau masih kuliah itu masih sedikit ya masalahnya, cita-citanya masih masih belum ada rintangan, biasanya lebih kecil ya. Nah, tapi biasanya eh itu masalah timbul itu biasanya udah mulai bekerja, udah mulai nikah ya karena kan banyak banget kebutuhan-kebutuhan. Nah, Bapak Ibu semuanya kan kita di sini punya masalah ya, punya masalah. Setiap orang punya impian dan punya masalah. Nggak ada yang nggak punya masalah, betul nggak? Setiap saat itu kita nih sekarang juga di sini juga lagi duduk Bapak Ibu. Kira-kira punya masalah nggak? Punya masalah pastinya ya. Nah, yang bagi masih di luar,
Contoh kita lagi di luar, terus mau mau pulang, terus tiba-tiba hujan, hujan deras. Nah, itu juga masalah ya kalau masih yang naik sepeda atau naik motor. Jadi memang hidup ini penuh masalah Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada yang nggak punya masalah. Nah, Bapak Ibu, ini pentingnya Bapak Ibu. Dari setiap masalah itu bukan masalah aja, kita impian juga ini adalah suatu masalah yang kita hadapi ya. Ada yang butuh untuk eh, apa namanya biaya sekolah, terus ya untuk usaha, terus biaya pernikahan, untuk jalan-jalan dan ingin umroh dan haji. Nah, Bapak Ibu, ya. Nah, masalahnya sekarang adalah ya setiap untuk mencapai impian itu ya kita masih pemasukannya atau gaji kita masih pas-pasan gitu ya. Nah, kalau kita ingin mencapai impian itu, Bapak Ibu kira-kira nih untuk biaya sekolah, menikah, umroh, haji, jalan-jalan, biasanya butuh berapa miliar Bapak Ibu? Ya, ditotalin nanti ya. Nah, ditotalin kira-kira mungkin butuh kalau rumah nilainya 1 miliar, terus untuk nikah 500 juta, terus untuk beli rumah 1 miliar ya, terus untuk biaya pendidikan itu totalnya bisa nyampe sampai 4 sampai 5 miliar ya. Nah, gimana caranya Bapak Ibu untuk memenuhi atau untuk mencapai impian-impian itu? Nah, coba kita menabung ya, menabung dari kalau 1 bulan 1 juta Bapak Ibu ya, menabung 1 bulan 1 juta. Nah, kalau setahun berarti 12 juta, hanya 12 juta. Itu pun kalau gaji kita 5 juta ya, ditabung 1 juta berarti 4 jutanya itu tuh harus cukup. Nah, pertanyaannya kan sekarang nih di sini siapa yang udah punya tabungan ya, 12 juta aja tabungannya udah punya belum? Ya, yang udah punya angkat tangan deh. Belum punya ya. Nah, ini kalau 30 tahun Bapak Ibu, itu kita mengumpulkan uang totalnya itu 360 juta. Ya, kalau sebulan 1 juta. Itu pun kalau kita istiqomah, kalau konsisten. Ya, kemudian, nah itu berarti nggak cukup ya Bu ya, 360 juta untuk nilai rumah hari ini itu jarang, nggak ada. Mungkin ada ya, tapi eh SSS, RSS gitu ya, rumah sangat sederhana ya. Nah, itu pun mungkin di daerah di perkampungan ya. Nah, itu hanya terkumpul 360 juta. Kemudian kalau kita nabungnya, kita taikin nih tabungannya sebulan 5 juta. Ya, 1 tahun berarti 60 juta Bapak Ibu. Ya, terkumpul bisa sih sampai 30 tahun itu 1,8 miliar. Nah, masih bisa kita pergi haji ya atau beli rumah. Nah, masalahnya kan 30 tahun kemudian Bapak Ibu, kita baru terkumpul uang 1,8 miliar. Nah, kalau sekarang usia kita 30 tahun berarti 60 tahun kemudian kita baru 60 tahun nanti baru kita bisa beli rumah ya. Nah, terus kita taikin lagi nabungnya 10 juta sebulan. Kira-kira Bapak Ibu kalau 10 juta sebulan nabung, nah kita harus punya gaji berapa? Ya, mungkin sekelas manajer 25 juta, bisa ditabungin 10 juta. Tapi rata-rata kan kita nggak punya Bapak Ibu, nggak punya gaji 25 juta karena ini sekelas manajer. Nah, oke lah kita sekelas manajer nih 10 juta sebulan. Berarti 1 tahun itu 120 juta. Bisa terkumpul 30 tahun itu 36 miliar ya. Nah, jadi kalau memang menabung 1 juta per bulan butuh 1.000 bulan untuk mencapai 1 miliar. Nah, ini sebetulnya masalah Bapak Ibu yang nggak kita pahami, yang nggak kita sadari selama ini. Jadi mengabaikan, oh ternyata kita itu penting banget untuk mempersiapkan tahapan-tahapan ini. Kadang kalau kita mah kebanyakan orang Indonesia, ah, gimana nanti aja gitu ya. Jadi nggak mempersiapkan dari sekarang. Nah, pada saat nanti waktunya biasanya kelimpungan. Ya pusing, gimana nih anak saya mau sekolah? Gimana nih anak saya mau nikah?
pengen haji umroh gitu ya. Nah, oke next. Nah, kebanyakan orang, Bapak Ibu, ya faktanya nih sekarang mencari pekerjaan juga semakin sulit. Banyak yang di PHK. Kemarin tuh lebih bersyukur nih kita yang punya pekerjaan, mendingan capek nyari kerja mendingan capek bekerja daripada capek mencari pekerjaan gitu. Jadi bagi yang ngeluh, capek, lemes, nah itu lebih mendingan daripada capeknya mencari pekerjaan saking sulitnya Bapak Ibu. Saking tidak mudahnya ya. Karena banyak perusahaan juga yang bangkrut. Oke, next AA. Nah, kemudian ya pinjol sekarang Bapak Ibu. Tadi itu kita untuk memenuhi kebutuhan kita rata-rata sekarang orang itu yang cari cari jalan pintas yaitu dengan meminjam. Nah, minjem yang paling gampang itu atau berhutang yang paling gampang itu sekarang itu lagi merajalela itu pinjol dan judol ya. Pinjaman online dan judi online. Itu yang paling gampang. Dan paling gampang juga ketipu ya di judi online itu ketipu banyak banget yang biasanya tuh mereka tuh uangnya juga udah ada udah cukup tapi pengen secara instan gitu Bapak Ibu akhirnya mereka judi online ya. Nah terus untuk pinjol tadi untuk seumpamanya mau sekolah udahlah pinjem aja ya paling gampang itu pinjol karena cuman diklik di handphone itu langsung bisa masuk ke rekening ya verifikasi verifikasi pakai wajah dan pakai KTP gitu ya. Nah ya kenapa memaksakan mereka Bapak Ibu memaksakan ya padahal sebenarnya kebutuhan mereka atau pemasukan mereka itu lebih kecil jadi bisa jadi terjadi besar pasak daripada tiang. Nah, akhirnya pusing, 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 pusing tujuh keliling. Harus bayar pinjol, harus bayar cicilan, harus bayar sekolah. Pokoknya udah mah ketipu ya. Pokoknya pusing deh Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, oke lanjut, A. Nah, tadi Bapak Ibu yang pinjol itu jelas-jelas itu riba ya, riba ya, pinjol, rentenir, terus bank konvensional ya, itu riba ya. Padahal Allah telah mengharamkan riba ya. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi Bapak Ibu orang yang berhutang, orang yang punya cicilan, orang yang banyak tagihan itu biasanya stres. Biasanya tadi tuh makanya Allah bilang seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Iya karena nggak tenang hidupnya nggak tenang hidupnya ya karena harus bayar cicilan terus sementara nggak ada pemasukan ya apalagi kalau di PHK nggak ada uang ya terus dosa riba itu terdiri dari 73 pintu Bapak Ibu ya yang paling rendah adalah semisal dosanya itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Nah, naudzubillah summa naudzubillah. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu ya. Hadisnya sahih. Nah, ini kebanyakan sekarang itu karena udah pusing, biasanya orang itu gali lubang tutup lubang. Tapi itu nggak dipungkiri ya, karena orang yang lagi pusing itu pikirannya pendek, nggak bisa berpikir secara eh apa namanya secara normal gitu ya. Begitu ada yang nawarin lagi, "Ya udahlah pinjem lagi, pinjem lagi, pinjem lagi." Akhirnya numpuk, 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 numpuk gitu ya. Nah, alhamdulillah saya waktu itu dikenalkan dengan komunitas anti riba. Saya tertarik dengan apa komunitasnya ya, komunitas anti riba ya. Jadi ini adalah pegangan kita Bapak Ibu ya Allah itu mengharamkan riba tapi menghalalkan jual beli itu dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Oke, next AA. Nah, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kita nih Bapak Ibu pengen pengen usaha. Oke lah tadi, oke jangan riba. Terus gimana untuk mencapai impian-impian tadi Bapak Ibu? Oke, kita usaha aja, usaha. Nah, untuk bisnis corporate kira-kira cukup nggak modalnya 5 juta? Pastinya nggak cukup, ya.
franchise apalagi, kontrakan apalagi, nggak bakal cukup Bapak Ibu. Minimal itu harus punya ratusan juta. Dan ini modalnya yang usaha yang kecil juga nih Bapak Ibu. Contoh tambal ban. Kira-kira cukup nggak 5 juta tambal ban? Nggak cukup juga modalnya ya. Nah, terus kecil apa namanya jualan bakso atau jualan somai, beli gerobaknya aja pasti lebih dari 5 juta ya. Kemudian warung sembako ya itu pasti nilainya puluhan juta. Jadi artinya kalau kita mau untungnya besar, miliaran, pasti modalnya juga harus besar ya. Nah, pasti resikonya juga besar karena pada saat kita ikut eh, apa franchise gitu ya ratusan juta itu bisa jadi kerugiannya ya ratusan juta juga Bapak Ibu ya. Nah, terus eh, apa namanya yang modalnya kecil tadi mungkin potensinya juga kecil ya nggak sampai miliaran. Sekarang mungkin nggak Bu kita jual apa buka tambal ban terus omsetnya sebulan 1 miliar. Nah, nggak mungkin kan ya nih tambal ban modalnya oke lah 10 juta tapi mungkin nggak sebulan dapat 200 juta atau 1 miliar nggak mungkin. Nah sama yang jualan bakso juga nggak mungkin sebulan itu omsetnya 1 miliar ya atau yang sembako juga ya kecil nggak mungkin ya mungkin potensinya tuh kecil sekali modalnya kecil dan potensinya juga kecil. Oke, next. Nah Bapak Ibu di sini ya di SSW grup ini kita memberikan atau menyiapkan 7 solusi. Nah, solusi yang pertama itu adalah solusi lunas hutang. Kenapa ini yang pertama? Karena ini masalah yang paling besar yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia ya. Saya baca tuh kemarin ternyata artis-artis juga Bapak Ibu serem hutangnya itu sampai triliunan ya. Ada yang 3 triliun, ada yang 20 miliar. Terus mereka tuh beli rumah itu rata-rata nggak beli cash semuanya, nyicil gitu. Beli rumah di Pondok Indah di mana. Nah, cuman mereka nggak kelihatan gitu ya. Nah, yang pertama solusi lunas hutang. Yang kedua, berangkat haji dan umroh. Ya, ini memang tahapannya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita harus lunasin hutang kita dulu, terus setelah itu berangkat haji dan umroh ya. Nah, hajinya otomatis haji yang plus ya Pak Ibu ya, bukan haji yang reguler nunggu 30 tahun tadi ya. Nah, terus umroh ya. Kemudian yang ketiga membeli rumah dan kendaraan secara cash ya. Nah, mau nggak nih? Mau ya. Nah, terus yang keempat menambah income. Ya, setiap income-nya itu ada harian, ada mingguan, kemudian ada bulanan, dan juga ya tiga ya. Terus ada lagi yang namanya passive income. Kemudian yang kelima vacation gratis jalan-jalan Bapak Ibu ya. Kemudian menambah aset, aset dari mulai mobil gratis, motor gratis ya, rumah gratis, terus asetnya juga mungkin macam-macam ya, bisa dibelikan tanah atau usaha-usaha yang lain. Nah, yang kemudian yang ketujuh ini adalah diberikan solusi sehat ya. Kalau kita banyak uang, terus nggak punya hutang, tapi kalau nggak sehat juga nggak enak ya. Jadi sehat juga penting. Nah, di sini di komunitas ini, komunitas Sahabat Karib bersama SSW Group, kita ditawarkan untuk 7 solusi ini, mempersiapkan 7 solusi ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu pilih nih mau yang mana dulu nih yang kita selesaikan. Contoh, saya nggak punya hutang, oh nggak apa-apa, berarti udah punya rumah belum? Oh rumah masih nyicil. Apa rumah masih numpang di mertua, berarti kita beli rumah dulu ya. Oke, Bismillah ya, siap. Lanjut, A. Nah, artinya Bapak Ibu butuh solusi ya. Ya, solusinya itu Bapak Ibu tepat sekali yaitu ada di komunitas anti riba bersama Base Corporation Syariah ya dengan produk Brilliant Biz. Ya, kenapa? Ini solusi yang paling tepat yang udah bergabung di sini, alhamdulillah selamat kita bersyukur ya. Kenapa? Karena kita sudah diberi jalan kemudahan sama Allah
ya. Di sini di Brilliant Beast ini, Base Corporation itu modalnya sangat kecil. Nah, modalnya sangat kecil. Terus resikonya juga kecil, ya, hampir tidak ada, ya. Kemudian potensinya tadi miliaran, ya. Nah, kenapa saya bilang resikonya kecil? Karena di sini itu eh, kalau kita menawarkan usaha ini, pilihannya itu cuma dua, Bapak Ibu. Orang itu mau atau nggak mau, ya. Join atau ditolak. Berarti resikonya kita cuma ditolak. Jadi resikonya kecil, ya. Eh, Kemudian potensinya miliaran sampai 3,7 miliar dan 3,1 miliar, ya, dan sudah terbukti banyak sekali leader-leader yang sukses, ya, sudah terbukti di sini juga di SSW sudah banyak sekali yang mendapatkan hasil dari PT BIS ini, ya. Oke, next lanjut. Nah, peluang usaha ini, ya, jadi kita punya apa ya, punya proyek ini, peluang yang sangat keren banget, yaitu Reward Brilliant Entrepreneur, totalnya Bapak Ibu 3,17 miliar. Nah, dengan modal kecil, ya. Gimana caranya? Nah, ini sebelumnya saya jelasin dulu, untuk Brilliant Biz ini adalah program Brilliant Business dilahirkan oleh perusahaan yang sudah berdiri kokoh selama 18 tahun dan menempati peringkat satu direct selling terbesar di Indonesia, ya. Nah, ini founder kita, owner kita, ya, dan memiliki kantor cabang di berbagai kota dan juga cabang di Malaysia dan Brunei Darussalam. Jadi udah tersebar, Bapak Ibu, ya, udah terkenal, ya. Nah, ini kita coba nanti bahas gimana. Nah, ini legalitas perusahaan sudah aman, ya, sudah punya DSN MUI, kemudian sudah ada AP2LI-nya dan sudah mendapatkan reward, apa, award-award, ya, penghargaan-penghargaan. Ya, banyak sekali. Jadi nggak usah ragu. Pokoknya keren-keren abis. Keren banget, ya. Nah, oke, lanjut next, A. Nah, 4 pilar perusahaan, ya. Nih, ini penting juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini apa ya, pada saat kita ingin bergabung, Bapak Ibu, ini apa sih PT BES ini, seperti apa? Nah, ini penting. Jadi PT BES ini, apa, Brilliant Biz ini memiliki kekuatan finansial dan infrastruktur yang baik. Nah, ini penting, ya. Jadi ini kita harus pahami. Produknya juga berkualitas. Jadi jangan hanya melihat peluangnya aja tadi. Oh, peluangnya apa sih? 3,17 miliar. Tapi pilarnya juga ini harus kita pahami, ya. Kemudian yang ketiga, memiliki marketing plan bisnis yang sangat unggul. Jadi udah paling keren banget marketing plan-nya, ya. Nah, memiliki support system pembinaan yang siap di setiap kota di Indonesia dan banyak bukti yang sukses, ya. Nah, ini kantor pusatnya di Grand Surapati di Bandung dan ini punya sendiri, nggak ngontrak, ya. Jadi kecil, memang kantornya nggak besar, ya, nggak seperti kantor-kantor yang di Jakarta yang gedung-gedung tinggi gitu, ya. Nah, kecil tapi alhamdulillah mitra-mitranya semua sejahtera, ya. Jadi kantornya kecil tapi nggak apa-apa, yang penting mitranya sejahtera dan ownernya juga soleh banget, ya. Nah, jadi ini ada beberapa produk. Jadi konsepnya Brilliant Biz ini adalah PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, ini ada pilihan produk namanya penjualan, itu wajib ada produknya. Jadi kalau nggak ada produknya namanya bukan penjualan, ya. Jadi itu investasi atau tadi judi online gitu, ya. Nah, di sini ada produknya, Bapak Ibu. Ada produknya lengkap, ya. Dari mulai kesehatan, kesehatan, kecantikan, terus untuk pupuk, ya, pupuk untuk pohon besar dan pohon kecil, dan ada untuk vitamin ternak juga. Kemudian yang keempat untuk otomotif, ya. Nah, itu banyak sekali produknya. Ada parfum untuk kecantikan, ada parfum, ada lipstick, ya. Kemudian ada skincare, ya. Nah, ini ada totalnya 200 lebih, ya. Ini produk dari Brilliant Beans. Oke, next. Nah, caranya gimana? Caranya mudah banget. Caranya mudah. Pokoknya Pak Ibu tinggal isi formulir aja. Isi formulir itu cuma 100.000.
100.000 sekali seumur hidup. Dan Bapak Ibu beli belanja paket, beli produk dengan paket ya, belanja. Nah, murah banget. Masya Allah, murah banget, cuman 1.750.000 ya. Jadi totalnya adalah 1.850.000. Itu untuk mendapatkan produk. Jadi Bapak Ibu belanja paket, satu paket itu harganya minimal yang 1.750.000. Mendapatkan 10 VV ya. Produknya boleh milih ya. Produknya boleh milih. Nah, di sini tadi kenapa modalnya kecil? Resikonya tidak ada. Modalnya kecil. Kalau kita bicara sama pembisnis Bapak Ibu, 1.750.000 itu kecil apa besar? Kecil banget ya. Kalau ada yang bilang besar berarti dia nggak cocok jadi pembisnis. Nah, kita kan di sini mau bisnis ya. Mau bisnis itu 1.750.000 itu masih kecil. Kalau ada yang bilang mahal, ya berarti memang tinggalin aja ya, berarti nggak cocok jadi pembisnis. Kenapa? Karena tadi potensinya besar. Jadi 1.750.000 modalnya kecil, resikonya nggak ada. Kenapa nggak ada resikonya? Karena kita dapat produk, jadi kita beli produk. Kalau Bapak Ibu ikut judi tadi ya atau investasi, 1 juta transfer naruh 1.750.000 itu nggak dapat apa-apa. Artinya kita resikonya kehilangan uang gitu ya. Nah, ini kan langsung dapat produk. Terus potensi penghasilannya itu sampai puluhan juta bahkan miliaran. Nah, keren banget ya. Oke, next. Nah, ini siap-siap nih Bapak Ibu nih harus semangat ya. Nah, ini ada pilihan paket usaha. Jadi, paket pertama itu basic. Basic itu satu hak usaha. Satu hak usaha itu berarti satu paket ya, satu paket. Nah, modalnya 1.750.000. Jadi belanjanya 1.750.000. Ya, ada lagi, oh saya mah nggak mau satu, saya ada uang nih, ya udah ada paket namanya reguler. Berarti reguler ini Bapak Ibu punya tiga hak usaha atau tiga toko. Nah, harganya itu paketnya 5.250.000. Nah, terus ada lagi, oh saya pengen lebih besar lagi karena saya pengen ngembangin bisnisnya nih. Ya udah ngambil paket yang paket bisnis yaitu paket 7 hak usaha. Itu masih murah juga Pak Ibu. Cuman 12.250.000. Tapi Bapak Ibu sudah punya 7 hak usaha. Nah, terus yang berikutnya dia ada paket eksekutif. Nah, ini Bapak Ibu bisa upgrade. Nanti basic dulu boleh atau langsung ke eksekutif boleh. Ya, itu eksekutif ini cuman 26.250.000 dan punya 15 hak usaha. Ya. Nah, kemudian nih yang paling keren adalah paket priority. Priority juga murah banget. Sekarang itu priority itu cuma 54.250 dan punya 31 hak usaha. Ya, punya 31 hak usaha, modalnya nggak nyampe 60 juta. Nggak nyampe 60 juta. Tadi kalau kita bikin kontrakan, satu kontrakan harus nyiapin minimal 100 juta Bapak Ibu. Nah ini anggaplah kita punya 31 kontrakan, modalnya nggak nyampe 60 juta. Punya 31 kontrakan. Ya, 31 usaha. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, next lanjut. Nah, caranya gimana? Caranya menjalankan bisnis ini cuman PCA. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah dapat produk. Produknya pakai aja. Makanya milihnya ngambilnya sesuai kebutuhan. Ya, jangan sampai Bapak-bapak nih eh, nanti yang belum punya istri nih ngambil lipstick buat apa, lipstick buat dijual kan nggak nyambung ya. Jadi bapak-bapak pakai produk yang untuk bapak-bapak. Ya, kira-kira apa? Tadi ada kopi, ada Power Honey, terus ada X-Men, ya, ada Titan Gel. Pakai untuk bapak sendiri gitu ya, atau buat istri boleh. Nah, kemudian setelah itu nanti bapak rasakan gimana manfaat berasa di badan, terus cerita. Nah, cerita manfaat dan cerita produknya. Nah, kemudian AA-nya apa? Diajak ke pertemuan seperti ini atau diajak pertemuan ke seminar. Jadi tugasnya cuma sedekah informasi, pakai produknya, ceritakan sedekah informasi, habis itu cuman ngundang.
Cuman ngundang, Bu, ngundang. Nah, ngundang sebanyak-banyaknya. Ngundang ke pertemuan, ngundang ke seminar, ya, ngundang ke apa namanya pertemuan offline dan online seperti ini boleh, ya. Jadi gampang nggak? Cuman PCA, pakai cerita ajak. Lah ini mah mudah banget, mudah-mudah banget ya. Oke, lanjut next, A. Nah, kemudian dapat apa sih kalau saya menjalankan Brilliant Bliss ini? Ya, dapat komisi Bapak Ibu, dapat komisi. Jadi setiap Bapak Ibu menjual paket, Bapak Ibu dapat komisi. Komisinya berapa? Dari setiap paket Bapak Ibu dapat 200.000. Ya, kalau jualannya satu paket Bapak Ibu dapat 200.000. Kalau tadi Bapak Ibu jualan 3 paket, berarti dapat 600.000, 200 dikali 3. Ya, kalau jualannya yang 7 paket, Bapak Ibu dapat 1.400.000. Nah, 1.400.000 Pak Ibu, ya. Kemudian kalau ada jualannya paket eksekutif, kita dapat berapa? Dapat 3 juta. Nah, dapat 3 juta tuh sekali jualan paket eksekutif. Keren nggak? Keren banget kan? Nah, terus kalau yang priority Bapak Ibu dapat 6.200.000 tuh. Udah nggak perlu pinjam pinjol lagi Pak Ibu. Kalau pinjol itu udah mau pusing, tagih-tagih terus dapat paling 1 juta 2 juta bikin pusing. Udah jualan aja paket priority atau paket eksekutif. Ya, kalau nggak bisa coba minimal basic. Basic kita dapat komisi 200.000 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rajin setiap hari menawarkan PCA, 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 pasti setiap hari Bapak Ibu dapat komisi penjualan langsung. Sehari atau seminggu Bapak Ibu dapat 200.000, berarti sebulan 200 dikali 4 udah 800.000. Lumayan nggak? Lumayan banget ya. Nah, oke, lanjut ya. Next, A. Ya, bagi yang baru pertama kali gabung, selamat bergabung ya. Kalau ketinggalan nggak apa-apa, nanti boleh ditanya sama leadernya. Nah, terus ada apa lagi nih? Kita dapat komisi penjualan langsung, komisi pengembangan. Nah, komisi pengembangan itu artinya gini, nanti kan kita ada yang namanya sebelah kiri, namanya sebelah kanan, ya. Nah, kalau udah ada satu pasang, kita dapat bonus pasangan atau bonus pengembangan. Dari satu pasang, kita dapat 50.000. Ya, terus gimana caranya kalau seumpamanya sebelah kirinya baru 2, sebelah kanannya baru 1, itu nggak dihitung yang 2, berarti yang dihitungnya 1. Ya, nah 50.000 satu pasang. Kalau sehari, kalau seminggu itu kan dihitung 7 hari ya, dari Senin sampai Minggu, sampai Ahad. Nah, ternyata ada 7 pasang, berarti 7 dikali 50.000. Kalau ada 15 pasang, berarti 750.000 sebulan, seminggu. Ya, jadi hitungnya dari Senin sampai Ahad. Nah, ya kalau tergantung banknya nanti masuknya ada yang hari Selasa, ada yang hari Kamis ya. Kalau Bank Mandiri biasanya sama BSI itu hari Selasa, kalau BCA itu hari Kamis. Nah, ini Bapak Ibu dapat 50.000 dari per pasang ya, tapi harus ada pasangannya ya. Kalau sebelahnya belum ada pasangannya, kemarin ada mitra yang nanya, kok saya belum dapat pasangan? Kenapa? Karena memang belum ada pasangannya ya. Contoh di sini ada 2 janda, di sini 3 duda. Nah, berarti yang dipasangannya 2 gitu ya. Paham ya? Oke ya, 50.000. Oke, lanjut next. Nah, terus ada yang namanya bonus level ya. Tadi yang 100.000 itu bonus level ya. Nah, terus Bapak Ibu juga dapat apa? Dapat bonus poin. Nah, bonus poin ini Bapak Ibu, bonus poin dari satu hak usaha tadi yang 1.750.000 itu bonusnya 1 poin. Jadi pada saat kita ngajak PCA, ada orang yang bergabung satu hak usaha, itu kita dapat bonus uang dan dapat bonus poin. Nah, poinnya kita kumpulin ya. Kumpulin tadi kan ada kiri kanan ya, kiri kanan. Nah, kalau yang di kiri 50, di kanan 50 karena sekarang lagi promo, itu langsung dapat motor 20 juta.
Tuh, enak banget nggak? Enak banget, langsung dapat motor. Sekarang lagi promo nih Bapak Ibu, makanya yang baru pertama kali gabung, simak ya, ini simak bener-bener karena ini bagus banget ya. Eh apa namanya potensinya bagus banget. Nah, jadi tadi ya Bapak Ibu dapat bonus poin atau tabungan poin. Poinnya itu kita bisa kumpulin pada saat 50 pasang, 50 di kiri, 50 di kanan, dapat motor senilai 20 juta ya. Harusnya Bapak Ibu nih harusnya normalnya itu 200 pasang. Nah, tapi PTBS baik banget. Kenapa? Karena memang PTBS tadi sesuai dengan visi misinya adalah ingin bantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah, pertanyaannya kapan kita mau ngambil ini? Ya, semangat Bapak Ibu ya. 50 pasang dapat 20 juta. Oke. Nah, poinnya Bapak Ibu itu kan nanti berkesinambungan. Poinnya nggak berhenti ya. Poinnya itu nyambung terus. Nah, tadi udah 50 pasang, 50 pasang itu nyambung terus, tidak hangus ya, akumulasi. Paham ya, Pak Ibu ya? Akumulasi tidak hangus, kebayang. Artinya kita tinggal ngelanjutin, jangan berhenti. Ada yang udah dapat motor berhenti, jangan. Terus lanjutin, 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 lanjutin Bapak Ibu ya. Karena Allah itu selalu melihat hambanya yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Insya Allah nanti dapat Bapak Ibu ya. Tetap semangat terus sampai poinnya 300 di kiri, 300 di kanan, dapat mobil senilai 150 juta. Tuh, jadi nggak usah nyicil, dikasih cash. Bapak Ibu mau ngambil uangnya gimana caranya? Ya terserah mau diambil uangnya, mau diambil mobilnya, terserah. Kan biasanya ibu-ibu mah kalau urusan ngabisin duit nggak usah diajarin ya. Ya. Nah, 150 juta mau diapain terserah kalau bisa beli mobil ya. Beli mobil. Kenapa? Karena buat bukti. Jangan sampai nanti dapat mobil tapi mobilnya nggak ada ya. Kalau yang masih punya utang, bayar dulu utangnya separoh, beli mobil. Karena buat apa, Bapak Ibu? Karena kita buat membuktikan ya, mobilnya nih ada gitu ya. Berapa harusnya, Bapak Ibu? Harusnya normalnya itu 1.000 pasang. Jauh banget promonya sekarang 300 pasang dapat mobil ya. Kalau nggak salah ada promo lagi nih sampai bulan Juli itu 200. Tapi nanti mungkin ditanyakan sama leadernya. Pokoknya gercep gercep Bapak Ibu, gercep kejar ya. Tadi sedekah informasi ya, mengundang duduk di seminar dan seminar online dan seminar offline seperti ini ya. Gimana, keren nggak? Ah, nggak dijawab, nggak ada suaranya, keren banget ya. Nah, ini lanjut nih Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, semangat. Kalau saya presentasi selalu semangat ya. Semangat Bapak Ibu. Nah, tadi udah 300 pasang, jangan berhenti. Lanjutin terus ya. Ada yang, aduh ini kok kayaknya ngos-ngosan, nggak apa-apa. Pokoknya terus, nah terus lanjutin pada saat 2.000 pasang, 2.000 di kiri, 2.000 di kanan, tadi kan udah 300 ya, 300 terus, kita ngajak satu orang, satu orang, satu orang terus, kita bantu lagi mitra kita ngebina mitra kita itu, nanti lama-lama terkumpul Bapak Ibu, 2.000 kiri, 2.000 di kanan, dikasih apa? Dikasih mobil senilai 500 juta. Tuh. Ya, harusnya Bapak Ibu, harusnya normalnya itu 5.000 pasang. Ya, dapat 500 juta. Nah, kira-kira perlu diperjuangkan nggak ini, Brilian nih? Ya, kalau saya semangat banget apapun, Iya, dimanapun, perlu. selalu PCA. Ya, selalu PCA. Mau lagi apa juga PCA. Urusan mau atau enggak, urusan nanti. Ya, nah, nanti kelihatan hasilnya tuh, poinnya bergerak atau enggak itu kelihatan. Kalau enggak bergerak ya berarti memang berarti tidak ada pergerakan, tidak ada yang dilakukan gitu ya. Nah, terus lanjut nih sampai nah tadi kan 2.000. Habis 2.000 itu biasanya Bapak Ibu itu udah semakin semangat. Kenapa? Karena kita udah punya mobil keren. Ya, Umi Kalsum udah punya Fortuner, terus
udah punya Pajero juga. Ya, saya udah punya Pajero, jadi semakin semangat biasanya. Terus itu diuji Bapak Ibu ya. Diuji kita harus tetap semangat, harus tetap konsisten ya, ngajak lagi sedekah informasi sampai dengan 5.000 pasang. 5.000 pasang itu dapat 1 miliar ya, uang atau rumah senilai 1 miliar atau luxury brilian ya. Nah, 5.000 pasang Bapak Ibu. Dari berapa? Normalnya itu harusnya 10.000 pasang. 10.000 pasang, no, jadi promo 5.000 pasang. Nah, gaspol pokoknya Bapak Ibu, gaspol, gaspol, gaspol. Ya, modalnya tadi berapa? 1.750.000 plus 100.000, jadi 1.850.000 ya. Pokoknya ajak sebanyak-banyaknya. Semua saya doakan segera mendapatkan luxury brilian senilai 1 miliar. Amin ya Allah. Amin. Oke, next. Nah, ini yang paling tinggi ya, paling tinggi ini adalah champion brilian ya. Dapatnya berapa? 1,5 miliar ya. Pada saat poinnya berapa? Poinnya pada saat 15.000 pasang. Tuh, jadi nggak berhenti sampai luxury. Jangan puas udahlah sampai luxury aja. Jangan. Masih ada satu tahapan lagi ya. Dapat dana pensiun atau champion brilian itu senilai 1,5 miliar. Promo poinnya itu 15.000 pasang. 15 di kiri, 15.000 di kiri, 15.000 di kanan ya. Kita tugasnya ngebantu mitra yang di bawah, membantu tim kita yang di bawah supaya mereka mendapatkan prestasi-prestasi juga ya di bawah. Nanti kita juga dapat Bapak Ibu ya. Nah, harusnya normalnya itu poinnya itu 20.000 pasang gitu. Tepuk tangan dong untuk PT BES. Brilliant Bees. Oke. Nah, lanjut. Nah, total tadi Bapak Ibu, kalau kita totalin ya, motor tadi 20 juta, mobil 150 juta, terus mobil apa SUV-nya 500 juta, sama luxury 1 miliar, kemudian championnya 1,5 miliar, itu total rewardnya itu 3,7 miliar. 3,17 miliar. Modalnya tadi berapa? Modalnya hanya 1,8 miliar. 1,850 juta, 1.850.000. Nah, itu ya. Biasa ngomong miliar jadi. Nah, murah-murah banget Bapak Ibu. Modal modal kecil, peluangnya besar, hasilnya miliaran. Ya. Nah, tadi kalau kita punya modal 1.850 buat modal tambal ban aja nggak cukup. Mau buka warung nggak cukup. Benar nggak? Ya. Terus mau jualan bakso nggak cukup. Modal berapa lagi yang kalau 1.750 itu mau jualan cilok, jualan cilok. Terus pokoknya itu apa yang modal yang di luar-luar itu Bapak Ibu itu 1.750 itu nggak cukup ya. Nah, potensi proyeknya itu 3,17 miliar. Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau modalnya tadi 1.850, potensinya 3,17 miliar, itu berarti modalnya kecil apa besar? Sangat kecil Bapak Ibu, kecil banget ya. Artinya kalau kita mau sukses, kalau kita mau memperjuangkan impian-impian kita, Bapak Ibu wajib memperjuangkan untuk bergabung di sini. Ya, setelah bergabung, kita harus berjuang, terus konsisten, istiqomah, ya, terus melakukan memang apa yang kewajiban kita, yaitu kita tadi PCA, presentasi, terus ketemu orang, menawarkan sedekah informasi. Insya Allah Bapak Ibu nanti dapat motor, ya, habis motor, mobil, terus tadi mobil yang besar sampai luxury 1 miliar. Semuanya lagi berjuang Bapak Ibu. Ya, di sini semuanya sedang berjuang. Nanti di sini seperti lomba lari, mana yang cepat sampai ke finish, ke garis finish. Tapi yang masih di perjalanan, yang jatuh,
terus bangun lagi, jatuh lagi itu nggak apa-apa. Yang penting terus berjalan, terus lari sampai ke garis finish ya. Oke, next lanjut. Nah, ini di sini banyak sekali reseller yang udah sukses, dapat motor, mobil, terus ini yang para luxury juga. Nah, di CDSSW ini sekarang baru Abi sama Umi yang baru yang udah dapat luxury. Oh, hari ini juga Umi sama Abi dapat lagi New Brilliant 150 juta. Tepuk tangan dong, selamat untuk Abi dan Umi, Masya Allah. Abi lagi, Umi lagi yang dapat. Dan Abi. Masya Allah, kita belum dapat ya. Bismillah kita segera nyusul ya Umi. Ya, dapat 150 juta. Selamat ya, Masya Allah. Ngilen, jadi penonton doang. Aduh, sebenarnya nyesek. Nyesek nih nonton doang, Masya Allah. Aduh. Aduh, ya Allah. Udah berapa kali berarti udah yang ke-23 ya. Ntar lama-lama Umi juga sedikit lagi Pajero ya, 500 juta. Kita belum dapat. Oke ya, berarti harus 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 nyontek ya, harus niru nih ya sama Abi sama Umi. Oke, next A. Ini banyak sekali ya peraih luxury, banyak banget ya dari kita juga ini dari apa SSW udah banyak banget yang new ambassador, terus star ambassador ya, udah banyak banget Bapak Ibu. Kalau di tim saya itu ada Bu Wakil Wali Kota, udah dapat Star Ambassador juga, udah apa Pak Kadis ya, pokoknya jajaran DKI sudah banyak Pak Ibu mereka ASN aktif ya, tapi pelan-pelan mau menjalankan ya, Insya Allah nanti sambil berjalan Insya Allah akan nyampe gitu. Nah ini Star Ambassador, terus Big Ambassador juga ada Ustazah Umi Kalsum, dan ada saya, Ustazah Umi Kalsum ini leader saya ya. Jadi saya direkrut sama Ustazah Umi Kalsum. Nah ini kita mudah-mudahan lagi berjuang sama-sama, insya Allah eh, berjuang di Brilian juga ya. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Nah Bapak Ibu, oke ini kita udah mau selesai ya. Jadi ada yang bilang, pepatah bilang kondisi kita hari ini adalah hasil dari keputusan kita di masa lalu. Ya, apapun, tapi nggak usah disesali ya. Kenapa saya begini, kenapa saya begini, nggak usah disesali. Karena memang itu udah takdir Allah ya. Nah, tapi yang harus kita perbaiki adalah kondisi nanti gimana nih kondisi kita di masa depan. Nah, harus ditentukan dari sekarang. Keputusan kita saat ini itu adalah nanti mempengaruhi kondisi kita nanti di masa depan, gitu ya. Paling nggak kita harus mempersiapkan, Bapak Ibu. Ada orang yang terserah nanti aja, atau ada orang yang benar-benar udah mas saya mah begini-begini aja gitu ya. Udah hidupnya begitu-begitu aja gitu ya. Saya ngikutin air mengalir. Nah, jangan ya, karena air mengalir itu ke tempat yang paling rendah ya. Kalau bisa Bapak Ibu putuskan saat ini juga yang baru pertama kali gabung, silakan gabung. Modalnya hanya murah banget, nggak nyampe 2 juta ya. Sekarang bayaran anak sekolah itu SMA itu 2 juta lebih ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu coba disisihkan ya untuk masuk ke Brilliant Biz ini cuman 1.850.000 ya karena mungkin siapa tahu gitu ya dengan modal itu Bapak Ibu bisa merubah ya merubah kehidupan Bapak Ibu semua, merubah kehidupan keluarga kita semua, merubah kehidupan teman-teman kita ya. Jadi semangat dan untuk semangat terus juga untuk sedekah informasi karena kalau kita membantu orang itu pasti ada batasnya Bapak Ibu. Tapi kalau kita memberikan informasi, memberikan peluang usaha, insya Allah mudah-mudahan itu bermanfaat untuk mereka ya. Nah, jadi di sini leader-leader juga insya Allah siap untuk membantu, untuk membimbing Bapak Ibu semua. Jadi dibantu ya, dibantu sampai bisa. Apalagi sekarang di SSW itu ada offline, ada online, terus ada SLI ya. Ada SLI setiap hari Kamis. Insya Allah yang penting masalahnya kita mau atau enggak gitu ya. Dan enggak boleh tergantung sama leader.
ya, karena sukses itu untuk kita sendiri gitu ya, bukan untuk leader, bukan untuk orang lain, bukan untuk mitra, tapi untuk kita sendiri gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kesalahan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke host. Terima kasih. Saya ucapkan kepada leader-leader semua. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan setelah ini ya, boleh ditanya apa dibuka sesi tanya jawab. Nah, kayaknya nanti itu ada apa? Ada success story juga ya dari seorang yang luar biasa. Dari saya sekian, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Rika untuk penjelasannya yang sangat detail. Ya, insya Allah Bapak Ibu jika ada yang kurang jelas atau yang tadi sempat terskip untuk meninggalkan gitu sesaat ada yang kurang jelas, ya dipersilakan untuk bertanya. Saya buka sesi tanya jawabnya untuk testimoni Parma dulu Bu Cahya. Iya, ya. success story Bu Oh, Karma. testimoni dulu. Iya. Oh, success story bukan Bu Rika yang manggil ya? Oh gitu ya saya ya. Oke, kayaknya host aja host. Success story atau testimoni produk? Kayaknya success story. Success story siapa ya? Soalnya di flyernya testimoni produk. Ya udah, nanti digabung, dicampur. Iya dicampur. Oke deh, saya Ah, panggil ya gitu ya. saya. Ya, Bapak Ibu, punten ya. Ini kita ada success story dari seorang yang luar biasa dan sekalian untuk testimoni juga ya dari seorang dosen. Masya Allah, ini keren banget. Usianya yang sudah tidak muda lagi, tapi semangat banget ya. Beliau seorang dosen, terus sibuk juga ya ngajar, tapi masih semangat di komunitas anti riba ini ya. Dan sudah mencapai new ambassador ya Bu Dokter ya. Sudah new ambassador, manajer juga, dan beliau adalah ketua EXO SSW 13 ya. Baik, kita sambut Dr. Haja Armawati Arbi MSI. Silakan Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbi sali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat founder dan co-founder, para leader di semua wilayah, waduh, wilayah Serang, wilayah Tangerang, wilayah mana lagi nih, Bekasi, dan Jakarta Selatan. Semoga pada sehat. Belum Alhamdulillah. lagi leader-leader dari Esko 1 sampai 16 ya. Semoga juga pada sehat. Dan terutama nih kalau ada yang mengundang, mudah-mudahan izinkan saya pada kesempatan ini untuk bercerita ya tadi PCA ya. Bercerita. Pertama-tama waktu itu saya tanggal berapa tuh ya? 12 Agustus 2023. Ketika itu kita menguji bersama ujian skripsi. Nah, udah gitu saya batuk-batuk tuh. Kayaknya ini ya mungkin masakan yang dikasih mahasiswa mungkin ada yang bagaimana gitu. Akhirnya saya gatal-gatal tenggorokannya. Nah, inilah produk yang pertama. Ini maksudnya nih, ini sukses kaitan dengan kesehatan ya.
Jadi kalau solusi dari PTBS, saya yang paling penting itu adalah kesehatan ranking pertama. Alhamdulillah, selama 2 tahun ini klinik makmur yang saya suka sering berobat, bingung dokternya, ya, waduh, udah berapa tahun ibu nggak ke sini-sini gitu. Paling-paling saya cek darah aja gitu kan ya. Nah, jadi begitu. Nah, inilah produk pertama Bimek yang diperkenalkan oleh Ibu Kalsum. Nah, kebetulan saya waktu itu ternyata saya sakit gigi, lubangnya paling dalam gitu ya, ada yang busuk, ya Allah. Ada yang ngasih tahu juga, ini bukan obat batuk aja katanya, tapi bisa untuk gigi. Ah, yang benar saya bilang gitu. Ah, akhirnya saya tahu tentang Bimek. Setelah itu, Body Woman bisa untuk gigi juga ternyata. Nah, itu ya. Inilah produk pertama yang perkenalan itu Haspro Body Imun. Nah, setelah itu saya juga sakit lambung. Nah, inilah Evitgo. Dulu saya tidak bisa minum kolagen. Ibu kan saya itu ngambil tuh. Jadi pas saya daftar itu basic, saya ngambil 7 produk. Atau berikutnya baru 7 lagi kan gitu ya. Nah, ternyata saya nggak kuat minum itu kolagen. Langsung ini perut saya ya Allah nggak kuat. Nah, habis itu ya udah minum ini aja dulu. Ya, susu kambing Evitgo. Dari gitu saya coba lagi minum Xlim kan saya pingin langsing. Ternyata melilit-lilit, nggak kuat juga. Nah, waktu saya melilit itu, kata Umi Elis, minum ini, Bimex. Ternyata manfaat Bimex banyak sekali ya. Ada untuk batuk, ada yang untuk perut melilit, tuh, seperti itu. Nah, setelah selama itu minum ini susu kambing, akhirnya lama-lama saya bisa tuh minum kolagen. Alhamdulillah, lama-lama bisa juga minum ekstrim. Jadi maksud saya adalah kita tuh bertahap gitu ya dalam apa kenalan sama produk ini gitu. Mana kita yang cocok, mana jadi tiap orang karena kan beda-beda ya ininya kondisi badan. Dan yang terpenting lagi kata Ibu di sini kan ada ahli farmasi ya. Kata Bu Rosita, kenapa Bu Arma? Kan saya mesen ini obat dari dokter gitu ya. Katanya saya seumur hidup minum itu. Nah, ternyata kata Bu Rosita, kenapa Bu Arma nggak minum kapsul wasir dan zemurat? Ya, jadinya akhirnya saya nggak perlu minum obat yang seumur hidup itu. Ya, cukup minum wasir sama zemurat. Jadi ibu-ibu yang varises, yang wasir, yang apalagi yang biru-biru lah pokoknya nggak enak itunya ya urat-uratnya pada tegang itu kalau punya saudara yang kaku-kaku juga tuh ya kan ada tuh ya. Ah, minum aja ini jadi alhamdulillah akhirnya saya tidak perlu ke bagian dalam nggak ke dokter gigi itu sangat membantu ya kita kan ke dokter gigi kan nunggunya lama kalau pakai BPJS ya udah jadi produk PTBS ini bisa untuk pertolongan pertama ya kan kalau saya ke dokter gigi tuh perlu obat Bu dia mau buat resep gitu oh dokter nggak usah sih bilang saya malah jadi promosi sama dokternya saya minum Bimek dok gitu gitu nah berikutnya waktu saya rajin senam saya kan takut jatuh tuh kalau senam ya kan. Nah, akhirnya saya coba minum ini, spirulina. Ternyata saya nggak sengaja sih, coba-coba aja spirulina apa sih itunya, efeknya gitu ya. 7 hari berturut-turut saya minum ini, ternyata ini memudahkan langkah kita.
Jadi sangat membantu tuh spirulina. Saya juga kaget. Kok saya jadi bisa senam, bisa apa ya, gerakan-gerakan kaitan dengan lutut. Jadi makin lincah lututnya. Jadi Gratis. begitu kalau Ini kaitan akan dengan itu tadi ya. ini Jadi satu tiga menurut dua sembilan saya sama ini dua sukses lima. yang paling penting itu adalah sukses kesehatan. Ngomong soalnya. Karena Dia kalau bukan kita nggak orang sehat, titipan. boro-boro mau ke Kasih. seminar ya kan, gimana mau ngajak orang juga, ngajar juga mungkin nggak bisa juga ngajar. Nah, jadi ranking pertama itu adalah sukses kesehatan. Nah, yang keduanya yaitu sukses kaitan menata keuangan. Nah, jadi alhamdulillah saya jadi tinggal ngambil-ngambil aja nih produk, ya kan? Saya lagi punya uang atau tidak punya uang ya tinggal ambil aja. Sekarang mau perlu apa, nanti minggu depan perlu apa. Jadi begitu. Nah, kan bisa dikirim. Itu kaitan dengan manajemen keuangan. Kalau kebetulan kita nggak punya uang kan, tinggal ambil aja karena kita udah investasi lebih dahulu. Nah, jadi yang ketiganya adalah saya secara bertahap eh, memanajemen atau mengajak selalu memperkenalkan terutama orang dekat-dekat saya. Alhamdulillah itu. Jadi di sini ada nih ya Bu Hanita. Ternyata Bu Hanita yang udah bertahun-tahun minum apa tuh? Obat mata. Ternyata sekarang kata dokternya nggak usah minum obat mata lagi. Jadi kita sukses di sini juga sukses membantu orang. Jadi gitu, apalagi Bu Rika, udah banyak tuh yang dibantu ya Bu Rika ya, Bu Kalsum juga. Iya, jadi sukses itu bukan sukses untuk diri kita sendiri, juga sukses untuk membantu orang yang sakit. Kemarin baru-baru ini ada dosen yang tabrakan, mulutnya dijahit, mukanya luka-luka. Nah, saya perkenalkan itu apa super ion. Nah, jadi kita kan jadi membantu membantu orang supaya luka-lukanya cepat. Jadi yang apa yang pernah saya bantu itu orang sakit eksim, yaitu yang luka-luka habis tabrakan. Apalagi ya itu Bu Bu Anita alhamdulillah itu ya matanya sudah enak ya. Jadi itu. Jadi solusinya adalah memberikan kepada terutama ini kita kalau punya saudara apalagi keponakan-ponakan jangan dimanjakan tinggal ngasih-ngasih aja uang gitu. Kita juga harus mendidik ya supaya ponakan itu juga jangan minta-minta doang tapi dia juga latihan latihan jualan. Tuh, seperti itu. Jadi kalau dianya mau minjem mau apa, dia bilang ya udah itu produk, silakan di itu. Jadi dia juga latihan marketing seperti itu. Jadi banyak gitu apa ya solusi-solusi yang berkaitan. Oh ya, saya juga sukses kaitan dengan ini diet menguruskan berat badan. Jadi saya bertahun-tahun itu ingin kurus, nggak berhasil-berhasil. Salah minum soalnya ya ada susu yang saya salah minum, ternyata itu bikin gemuk. Nah, jadi susu yang ada di sini ada 3 susu ya, susu yang untuk alergi, susu yang Evitgo ini, dan susu yang dikasih pace itu untuk alergi itu nggak bikin gemuk. Walaupun saya minum eh, tiga-tiganya dalam sehari, itu nggak bikin gemuk. Nah, jadi begitu. Jadi kesimpulannya adalah kita latihan ta'awun. Jadi kemana-mana sebagaimana Bu Rika katakan tadi,
kita tinggal PCA, betul. Tinggal mengajak. Walaupun kita ke rumah sakit, kemana aja lah kita ini coba memperkenalkan produk. Kayak tadi ada tamu, tadi saya ada tamu ya dari Bali. Nah, saya perkenalkan langsung. Jadi produknya sengaja taruh di ruang tamu, biar tamunya langsung ngeliat gitu. Nanti kan dia nanya segala macam. Jadi intinya kalau kita mau sukses jangan malu. Ya, ya Bu Rika ya. Iya. Jangan gengsi. Saya nggak malu sih di ruang dosen, biarin aja deh. Nah, akhirnya lama-lama, dikit-dikit, bertahap, dosennya ada yang minta obat mata, nanti ada yang pupuk, ah, Bu Kalsum juga coba ya apa tuh, yang produk apa tuh ya? Oh, yang PH itu. Nah, ternyata air di kampus tuh ada yang diminum ternyata warnanya kuning. Wah, berarti perlu ini nih Pak. Akhirnya ya jadi kita juga ini menambah pengetahuan teman-teman kita di sekitar, baik itu saudara atau tetangga, seperti itu. Jadi intinya bukan sekedar kita sukses dapat aset, ya kan ya, dapat tadi apa motor, rumah, tapi kalau kita bisa membantu orang itu, orangnya tadi sakit, jadi sehat, kayaknya Bu Rika, kayak kita jadi bahagia ya Bu Rika ya. Ya, betul. Iya, apalagi Bu Rika bisa membantu apa orang yang tadi banyak utang, udah gitu jadi nggak punya utang. Mau orang yang mau terima kasih atau tidak sama kita, tapi kita kan bahagia. Ya, eh, jadi maksud saya banyak makna sukses di sini. Jadi bukan semata-mata itu tadi ya. Kalau dulu-dulu kan orang pikirannya kan itu ya, yang kaitan dengan aset-aset saja ya, yang 7 solusi itu. Sebenarnya kesuksesan itu bukan sekadar supaya kita juga tidak dibilang orang materialis gitu. Ya, jadi makna sukses di PTBS ini pertama kita menghindar riba, kan gitu ya. Alhamdulillah kita udah sukses menghindar untuk itu ya, bebas riba ya, bantu-bantu orang juga. Kita memperkenalkan dari pesuruh tuh saya tuh ya, dari pesuruh, dekan sama rektor saya perkenalkan pelan-pelan seperti itu. Ya, jadi makna kesuksesan itu dari yang 7 solusi itu cuman rankingnya setiap orang berbeda-beda. Namun kalau saya sendiri itu tadi yang paling penting adalah kesehatan. Sama kita apa sukses memperkenalkan produk ini. Kadang-kadang saya kalau pergi arisan atau pergi apa ya, pokoknya acara-acara ketemu teman lah, kata suami saya, bawa apa itu? Kok kamu bawa terus sih produk PTB sih? Nggak apa-apa, Pak. Misalnya apa pertemuan haji kan ya, itu saya bawa. Oh, saya perkenalkan tuh. Jadi ada yang tahu tuh apa sih gunanya itu. Akhirnya dia beli tuh, itu apa? Yang orgasme itu. Itu tuh dia beli juga itu apa namanya Super Ion. Katanya gini, Bu Arma di pesantren ini kulit anak saya jadi gatel-gatel, terus ini coba Super Ion. Langsung dibeli apa dia. Jadi maksudnya intinya apa? Tiada hari tanpa bawa produk. Jadi gitu. Insya Ya, Allah. ya, ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat pengalaman ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter Arma Ambarwati. Oh, Bu Arma sih panggilannya Bu Ambarwati ya.
Arma, bukan Ambar. Oh, oh, Ambar lah Arma ya, Bu Arma lah ya, Bu Ambar ya. Bu Terima kasih Arma. nih, pasti sangat bermanfaat untuk kita semua. Definisi yang disampaikan oleh Islami tahun 1251 Hijriah. Pak, ada yang bocor. Sebenarnya Silakan ada yang tanya jawab. Sesi tanya jawab aja Bu kalau Nadia. untuk bagi saya masalah ya langsung Bapak Ibu yang ingin bertanya memakai sifatnya ya Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya masalah bisnis atau masalah testimoni produk tadi success story dari Bu Dokter dipersilakan ada yang ingin bertanya ada yang mungkin kurang jelas ingin bertanya tentang bisnisnya atau langsung ke produknya mungkin ada yang juga mengalami sama seperti Bu Dokter dipersilakan atau mau sharing boleh biar rame ya biar hidup. Bapak Ibu. Yang mau sharing. Iya, ada siapa ya? Banyak nih. Tadi Bu Anita katanya mau sharing tuh. Bu Anita. Ayo kalau ada mau bertanya, silakan kita sharing aja deh biar rame ya. Biar Iya, sharing Nah, Ya, testimoni sharing, juga boleh kan? sharing yang udah dapat mobil. Siapa yang udah dapat komisi brilian? Sharing dong. Yang udah dapat komisi 200.000 brilian. Ini Bu Dokter, kalau asam lambung itu Bimax-nya diapain sih Bu Dokter? Oh, asam lambung. Mm-mm. Bimek-nya yang dikocok. Dilepas. Anget-anget enak tuh. Yang Oh, dikocok, dibikin sirup. Dibikin sirup. diseduh, iya. Seduh, minum dah. Oh, dibuka dulu nggak? Dicampur ke Iya, air diaduk. iya dibuka dulu, iya. Itu Ya, ntar kita kok itu angin-anginnya langsung keluar. Oh, iya, iya, iya. Apalagi kita masuk angin. Nah, emang untuk angin itu mah. Kata Putih Kartina katanya dibikin sirup ya kalau kayak begitu. Iya, yang diseduh. Diminum Iya, bikin sirup. seduh. Apalagi pakai air hangat. Kita lagi kira-kira kok masuk angin nih. Apalagi di perut kayaknya udah muter-muter angin mau keluar. Nah, betul tuh. Di Itu saya kepala alami, itu kali. makanya saya tanyain. Jadi Iya, Bimax aja ya. yang Nanti saya coba. melilit. Hmm. Terus siapa lagi yang mau tanya? Kalau nggak saya nih yang nanya nih. Wanita, katanya mau ini testimoni. ada yang bertanya nih. Oh iya. Assalamualaikum. Ada yang bertanya dari Bapak siapa ya? Kecil tulisannya. Assalamualaikum, mau tanya Bu Rika bagaimana kiat-kiatnya untuk membangunkan tim yang tertidur lama dan upline atau leadernya juga ikut tertidur. Terima kasih. Tidur semua. Tidurnya Tidur bareng. jangan di, jangan dikasih AC, jangan diselimutin. Jadi Dikepret, tidur dikepret air, dikepret air. kepret air. Tidur berjamaah. Oke nih Pak Hairul, Pak Hadi ya dari Esko 16. Ini tidur berjamaah terus ya yang bangunnya siapa yang bangunnya tidur semua begini. Iya, kalau itu biasanya sih kita sebagai leadernya apa namanya harus bertanya gitu. Balik lagi, coba tanya niat awal bergabung di PT BES itu di eh, komunitas anti riba itu tujuan awalnya mau apa gitu ya.
kita gali lagi. Terus boleh, sebetulnya boleh kita untuk refresh gitu ya, untuk istirahat sejenak, atau kadang-kadang kan jenuh juga gitu ya. Mungkin memang biasanya kan mitra itu yang belum, yang tidur itu dia merasakan belum ada hasilnya gitu ya. Belum ada hasilnya, terus akhirnya dia jenuh, terus udah apa namanya, udah lupa lah, udah nggak semangat lagi. Nah, biasanya itu eh kita datengin ya, leader juga kadang-kadang, tadi ada leader, ada upline itu yang tidur ya, karena mungkin eh apa namanya, udah putus asa atau udah nggak ada harapan gitu ya. Makanya jadinya tidur. Nah, tugas kita itu harusnya menanyakan lagi gitu. Tujuan awal masuk bergabung di PTBS itu mau apa sih gitu. Waktu pertama gabung coba inget-inget lagi, atau pengen umroh mungkin, atau pengen lunas hutang. Jadi kita tanya, emang lu utang, kalau udah lunas apa, kalau lunas, pengen lunas hutang apa lunas utangnya udah lunas, atau pengen punya kendaraan, terus pengen seumpamanya pengen jalan-jalan ke luar negeri, atau banyak lah ya gitu. Nah, itu kita gali lagi tuh. Bapak niatnya pertama ke PTBS dulu niatnya mau apa gitu kan. Nah, biasanya sih saya seperti itu. Nah, biasanya suka kebuka lagi gitu ya. Tapi nanti kan pasti biasanya tuh cerita ya, cerita kendalanya seperti apa. Nah, memang leader itu, kalau leader tuh nggak boleh tidur. Kalau tidur tuh ya tidur sebentar sih nggak apa-apa ya. Karena pasti jenuh sih, jenuh ya, wajar, manusiawi ya, nggak apa-apa. Tapi bangkit lagi, ngegas lagi gitu. Nah, terus memang kita jangan fokus sama hasil. Kadang-kadang kan orang itu putus asa atau tidur itu karena dia fokusnya sama hasil. Oh, saya nggak dapet-dapet nih gitu. Terus selalu melihat orang kok dapet, saya enggak gitu. Akhirnya dia mundur pelan-pelan ya, muntaber, mundur tanpa berita. Itu selalu melihat orang lain udah dapet, saya kok belum, enggak. Nah, itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh, jadi bikin kita putus asa. Nah, terus stop juga, jangan selalu mendengarkan keluhan orang lain ya. Ini buat leader-leadernya, jangan kebanyakan dengerin keluhan karena aura negatifnya itu apa eh, apa namanya, nular gitu ya. Kalau ada yang ngeluh-ngeluh gitu, aduh udah tinggalin aja, apa di WA gitu kan suka banyak ya. Nah, itu biasanya suka ketularan, dia lagi tidur, kita malah ikutan tidur. Iya nih, mitra saya juga tidur, malas gini-gini, sekarang susah gitu kan, mau closing-closing. Nah, itu juga hati-hati dengan doa, apa, dengan ucapan ya. Karena ucapan itu eh, adalah doa, dan setiap doa itu Allah kabulkan, cepat atau lambat itu pasti Allah kabulkan gitu. Nah, jadi memang kita gali lagi untuk mitra yang tidur itu, kita datengin lagi, kita coba tanya, terus kita apa namanya, apa eh, gali lagi impiannya, pengen apa gitu. Pertama kali gabung di sini pengen apa, terus sekarang apakah masih mau untuk apa, berjuang bareng-bareng gitu. Kita ajak lagi untuk seminar ya. Biasanya kalau seminar itu suka semangat lagi ya, atau ikut kayak gini nih, apa namanya, online ya, Zoom. Terus kita tunjukin lagi untuk apa, prestasi-prestasi. Oh iya, sekarang ada ini loh, ada produk baru gitu. Terus apa apa, pokoknya peluangnya lebih bagus gitu. Pokoknya gali lagi, ketemu lagi, dan kita harus kasih semangat, kasih support lagi gitu. Dan leader juga harus eh, siap membantu gitu, siap membimbing gitu. Harus sabar ya. Leader itu kan harus sabar karena kita itu tidak bisa apa ya, eh, apa, otaknya mereka itu kita nggak bisa menyamakan dengan apa keinginan kita gitu. Punya punya mereka punya apa, punya pemikiran sendiri gitu ya. Nah, tugas kita adalah mengarahkan aja. Ayo, eh, balik lagi, pengen apa pertama kali di PTBS itu,
pengen apa, apakah sudah tercapai belum sekarang gitu. Kalau memang belum kecapai, ayo kita capai bareng-bareng, ayo kita kerjain bareng-bareng gitu. Ditanya kendalanya apa namanya, sehingga apa namanya berhenti gitu ya kan. Kalau tidur itu kalau kelamaan kan keenakan ya, dipakein AC, dipakein selimut, dikasih obat tidur, ya udah nyenyak deh tidurnya. Terus udah gitu biasanya sih kita menyamakan lagi, seumpamanya ada mitra nih tidur kelamaan ya, kita datengin, terus kita ajak makan lah, traktir ya, traktir makan, atau kalau seumpamanya hobinya ke pengajian, kita ajak ngaji bareng gitu ya, kita ajak ngaji bareng. Jadi eh, apa membangkitkan apa moodnya lagi, kadang-kadang orang kan mood-moodan ya, lagi bad mood atau apa lagi apa gitu ya, kita pendekatan lagi gitu, pendekatan lagi. Kalaupun mungkin kalau dia nggak masih masih tidur juga, itu jangan dipaksakan nanti gitu ya, jangan dipaksakan bangun, nanti jadinya liar. Pelan-pelan, 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 nanti ketahuan masuknya dari mana. Itu satu. Yang kedua, atau Bapak jangan fokus sama yang tidur, cari lagi, cari lagi. Makanya pentingnya di sini kita ngerekrut orang baru, ngerekrut darah baru gitu ya. Seminggu atau sebulan sekali tuh yang one month one case itu sebetulnya kan untuk supaya kita dapat mitra baru. Jangan kita ngebangunin yang tidur terus gitu, biarin aja gitu ya, kita sekali kita bangunin tanya, tapi jangan fokus sama yang tidur, nanti kita ke bawah ngantuk, ke bawah energinya gitu kan. Nah, sekali aja, kalau saya nggak terlalu fokus sama yang tidur, oh udahlah sekali aja saya tanya gitu ya. Nah, terus cari orang baru, karena kalau cari orang baru itu kan dia semangatnya baru. Nah, kita tuh biasanya ke bawah semangat lagi. Kalau mitra baru itu semangatnya masih menggebu-gebu, masih semangat, masih apa namanya, belum belum inilah apa, masih gaspol gitu. Gitu ya. Terus kadang-kadang orang tidur itu karena memang dia itu awalnya itu biasanya terlalu ngegas, nggak ngerem. Ada mitra tuh yang semangat banget ngegas sampai dia lupa ngerem. Begitu nggak dapet hasil, akhirnya kecewa, nggak closing, melehoi, udah lama tuh menghilang tidur gitu. Jadi ngegas terus juga sebetulnya kurang bagus. Jadi ada remnya sedikit gitu. Ada remnya, ada jedanya, ada apa eh, apa namanya? Ada menjeda untuk muhasabah gitu ya. Oh ini salah nih gitu kan. Karena kalau ngegas terus juga nggak ngerem, ya nanti remnya blong. Ya, itu yang menyebabkan kadang-kadang mitra-mitra saya tuh seperti itu ya. Ada beberapa mitra yang terlalu ngegas, akhirnya ngeblong gitu ya. Terus akhirnya dia tidur, nggak bangun-bangun lagi. Nggak bangun lagi. Minum obat tidur, nggak bangun lagi. Gitu, Pak, siapa namanya tadi? Pak Hadi. Ya, jangan tidur berjamaah ya. Udah bangun, bangun, bangun ya. Bangun. Pokoknya gitu ya tadi ya. Cari 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 aja, cari darah baru aja, cari yang ini, cari yang baru lagi. Minimal sebulan sekali atau seminggu sekali harus ada mitra baru ya. Kalau ngebangunin sesekali aja dibangunin, dibangunin keterusan, jadi lama-lama kitanya juga bete kalau dia nggak bangun-bangun. Jadi semangat kita juga jadi berkurang, terus kita juga jadi apa, terkontaminasi untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan Nggak ada suaranya. ya. Terima kasih Pak Hadi, mudah-mudahan menjawab ya Pak Hadi dari EXO 16. Oke. Ya, terima kasih Bu Rika atas penjelasannya. Bagaimana Pak Hadi? Sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Monggo. Atau kita mungkin ada Abi atau Umi yang ingin menambahkan ya? Closing Ya, statement ini dulu ya. ya. Closing statement. Oh ya. Untuk tanya jawabnya kita tutup.
Ya, berikutnya adalah closing statement oleh Abi ya. Oleh Abi Mas Turi, kepada Abi saya persilakan. Closing closing Rika dulu closing Oh, aku statement. iya Oh, iya iya Rika. iya iya Silakan Rika. siap. Ya Bapak Ibu, untuk semua yang malam hari ini hadir, Bapak Ibu jangan takut gagal ya, jangan takut gagal, jangan takut memulai, jangan takut gagal dalam berbisnis. Sebetulnya kan gagal itu adalah bagian dari belajar gitu ya. Orang itu kan nggak harus sukses tiba-tiba langsung sukses, nggak mungkin, pasti ada gagalnya ya, ada gagalnya. Dan gagal itu adalah proses belajar untuk meningkatkan kemampuan kita. Semakin kita mencoba, semakin kita nanti pinter gitu ya, terus 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 berjuang. Tidak ada yang instan, semuanya butuh proses ya, semuanya pada di level tertentu itu ada prosesnya ya. Bagi yang mau belum bergabung juga, segera bergabung. Ada mitra-mitra di sini, calon mitra yang baru join malam ini. eh saya harapkan bisa bergabung di Smart Synergy World ya, bersama Abi Haji Masturi dan Umi Elis Ratnasari. Ya, insya Allah kita niatkan di sini untuk merubah kehidupan kita ya, karena kalau dalam surat Ar-Ra'd itu ayat 11 itu yang berbunyi gini, sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu keadaan kaum hingga mereka mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka gitu. Jadi kalau bukan kita yang merubah diri kita sendiri, tidak ada yang orang lain yang bisa merubah gitu. Tapi di sini artinya gini, Allah tidak merubah nasib seseorang sebelum seorang itu merubah diri diri mereka sendiri. Artinya apa yang ada dalam diri kita, potensi dalam diri kita itu kita keluarkan. Nanti mungkin baru Allah itu akan mengikuti gitu ya. Jangan pasrah, oh, terserah Allah aja deh gitu ya. Nah, itu kalau di titik itu bahaya gitu ya. Karena tidak ada yang bisa merubah kecuali diri kita sendiri ya. Mulailah di sini, bagi yang baru pertama kali atau yang sudah bergabung, anggaplah kita mulai dari pertama kali pada saat bergabung di komunitas anti riba. Semangatnya harus seperti awal gitu. Jadi setiap hari harus begitu. Bukan bukan sekarang aja, besok begitu pagi harus, oh, semangat lagi, semangat lagi. Yang sudah kalau gagal gitu ya, belum closing atau belum apa, udah, yang sekarang kita buka lembaran baru, setiap hari buka lembaran baru, setiap hari buka lembaran baru, setiap hari melakukan perubahan diri, setiap hari semangat. Karena PT Base ini sudah memberikan peluang yang sangat bagus sekali Bapak Ibu. Di luaran sana itu banyak ya, kayak supir angkot, kayak apa ya, mana Gojek, terus driver Gokar itu mau dapat uang sehari 200.000 itu lebih sulit banget Bapak Ibu. Sulit banget. Nah, di PT BES ini, di Komunitas Anti Riba ini, kita hanya sedekah informasi, tadi modalnya sekali seumur hidup, dapat 200.000. Ya, coba kita di luar sana banyak sekali orang mau dapat 100.000 aja sehari itu harus berkeringat dari pagi sampai sore ya, harus berantem dulu gitu ya, kalau supir angkot harus berantem dulu, harus Gojek juga harus panas-panasan dulu, harus hujan-hujanan dulu. Nah, kita cukup lewat handphone aja sedekah informasi itu kita sudah mendapatkan tadi bonus, profit harian, mingguan, bulanan, udah keren banget. Tergantung kita nih mau atau enggak. Ya saking mudahnya ini bisnis, jadi banyak orang yang menyepelekan. Nah, jangan berpikir multi level atau apa, biarinlah nggak apa-apa. Kalau saya ada yang bertanya itu multi level ya. Nah, saya bilangnya begini, Pak, gimana kalau multi level ini bisa merubah hidup Bapak, bisa membawa Bapak ke haji atau umroh, bisa melunasi hutang Bapak. Oke, ini multi level gitu ya. Tapi saya minta pendapat sama Bapak, bagaimana pendapat Bapak kalau seumpamanya multi level ini bisa, dengan wasilah multi level ini Bapak bisa pergi haji, Bapak bisa lunas hutang. Nah, oh gitu ya. Jadi oke, di situ dia biasanya udah nggak bisa nolak lagi. Nah, jadi nggak usah takut dengan kata-kata di luar sana. Biarlah nanti yang penting kita tetap berjuang. Gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya undur diri. Terima kasih untuk Abi dan Umi yang telah memberi kesempatan saya untuk
presentasi malam hari ini, memberikan informasi kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, dijaga semangatnya sama Allah, apapun yang terjadi tetap istiqomah, tetap konsisten, dan selalu jaga hati agar selalu berbaik sangka sama Allah, berbaik sangka sama manusia, ya. Apapun yang terjadi itu udah terbaik dari Allah. Bismillah, kita tetap berjuang bareng-bareng di sini bergandengan tangan, saling mendoakan yang terbaik, saling saling apa namanya, saling mensemangati, ya. Insya Allah nanti energinya menular, ya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru hadir